Abad 5 Masehi, runtuhnya Romawi Barat. Sebuah peradaban besar tidak akan ditaklukkan dari luar, sampai ia menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Mungkin itu adalah sebuah quotes yang cocok digambarkan dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat mengalami keruntuhan yang kompleks dan berlangsung selama beberapa dekade. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejatuhan tersebut, termasuk tekanan dari luar dan dalam, krisis politik dan ekonomi, serta perubahan sosial dan budaya. Sejak abad keempat, Kaisaran Romawi Barat mulai diserang oleh suku-suku barbar dari utara, seperti Visigoth, Vandal, dan Hun. Serangan ini menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur dan ekonomi Romawi. Di sisi lain, perubahan budaya akibat masuknya suku-suku lain dan juga krisis politik dan ekonomi dalam pemerintahan berperan besar akan runtuhnya kekaisaran itu sendiri. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat. Penyerangan Visigoth. Pada tahun 410, suku Visigoth di bawah pimpinan Raja Alaric I menyerbu dan menjarah kota Roma. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 800 tahun bahwa Roma jatuh ke tangan musuh. Peristiwa ini menandai awal dari akhir Kekaisaran Romawi Barat dan memberikan pukulan besar terhadap moralitas dan kekuasaan Romawi. Setelah penjarahan Roma, Visigoth mulai menetap di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi. Mereka mendirikan kerajaan mereka sendiri yang menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa Barat pada periode ini. Pada tahun 418 Masehi, Visigoth di bawah kepemimpinan Raja Walia diizinkan oleh Kaisar Honorius untuk menetap di provinsi Aquitaine, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Prancis. Ini menandai pembentukan kerajaan semi-otonom Visigoth di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Suku Visigoth adalah salah satu suku Germanik atau barbar yang berperan penting dalam sejarah Eropa pada periode migrasi Germanik, khususnya pada abad keempat hingga kelima Masehi. Pada abad ketiga Masehi, suku Goth terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Visigoth, Goth Barat, dan Ostrogoth atau Goth Timur. Suku Visigoth mulai bergerak ke selatan menuju wilayah Romawi pada abad keempat, terutama di bawah pimpinan Raja Alaric I. Mereka menetap di wilayah Romawi dan akhirnya berperan dalam runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sedangkan suku Ostrogoth bergerak ke selatan dan timur, menetap di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Rumania, Bulgaria, dan Ukraina modern. Di bawah kepemimpinan Raja Ermanaric, mereka membentuk kerajaan yang cukup kuat di wilayah tersebut. Penyerangan Vandal. Kaisar Honorius yang saat itu menjabat sebagai Kaisar Romawi Barat meninggal pada tahun 423 Masehi. Pemerintahannya telah ditandai oleh banyak konflik internal dan invasi barbar atau suku Germanik. Setelah kematiannya, terjadi kekosongan kekuasaan yang menyebabkan ketidakstabilan di Kekaisaran Romawi Barat. Hingga akhirnya, pada tahun 425 Masehi, Valentinianus III diangkat menjadi Kaisar Romawi Barat pada usia 8 tahun, dengan ibunya Galla Placidia sebagai wali penguasa. Karena usianya yang masih sangat muda, pemerintahan Valentinianus menghadapi tantangan besar, dan Romawi Barat masih mengalami ketidakstabilan internal. Hal ini memicu suku Vandal yang dipimpin oleh Raja Genseric menaklukkan wilayah Afrika Utara yang sebelumnya berada di bawah kendali Romawi. Mereka mendirikan kerajaan mereka sendiri di wilayah tersebut dan menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Romawi di wilayah Mediterania. Genseric memimpin suku Vandal dalam invasi besar-besaran ke Afrika Utara. Dalam beberapa tahun, mereka berhasil menguasai wilayah yang luas dan mendirikan kerajaan di sana, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama di wilayah tersebut. Hingga akhirnya, pada tahun 435 Masehi, Vandal di bawah Raja Genseric mencapai perjanjian damai dengan Kekaisaran Romawi Barat. Dalam perjanjian ini,
Romawi mengakui kekuasaan Vandal atas wilayah Afrika Utara yang telah mereka taklukkan, sementara Vandal setuju untuk tidak melakukan serangan lebih lanjut terhadap wilayah Romawi lainnya. Suku Vandal berhasil merebut kota Kartage di Afrika Utara. Penaklukan ini sangat penting karena Kartage adalah salah satu kota terbesar dan paling penting di wilayah tersebut dan pusat ekonomi utama Kekaisaran Romawi Barat. Penaklukan ini memperkuat posisi Vandal sebagai kekuatan utama di Mediterania Barat. Bangsa Vandal adalah salah satu suku Jermanik yang berperan penting dalam sejarah Eropa pada periode migrasi Jermanik. Periode migrasi Jermanik ini dipicu oleh penyerangan suku-suku Jermanik oleh bangsa Hun. Asal-usul suku Vandal dapat ditelusuri kembali ke daerah Skandinavia dan Jerman Utara. Penjarahan Roma oleh bangsa Vandal terjadi pada tahun 455 Masehi, beberapa tahun setelah pertempuran Roma melawan bangsa Hun pada pertempuran Chalons di tahun 451 Masehi. Bangsa Vandal mengabaikan perjanjian damai dengan Kekaisaran Romawi Barat. Pasukan Vandal yang masih dipimpin oleh Raja Genseric menyerbu kota Roma, yang pada saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Barat yang lemah. Penjarahan ini terjadi selama 2 minggu dan menyebabkan kerugian besar bagi kota tersebut. Pasukan Vandal mengambil banyak harta dan barang berharga dari Roma, termasuk patung-patung dan artefak seni yang berharga. Mereka juga membawa banyak tawanan, termasuk Kaisar Romawi Barat saat itu, Petronius Maximus, yang dibunuh oleh pasukan Vandal setelah penjarahan berakhir. Petronius Maximus adalah seorang senator Roma yang menggantikan sementara posisi Kaisar Romawi Barat. Karena di tahun yang sama, Kaisar Valentinianus III dibunuh oleh petugas istananya, Optila, yang diduga atas perintah Petronius Maximus. Penjarahan Roma oleh bangsa Vandal pada tahun 455 Masehi dianggap sebagai salah satu peristiwa yang mengguncang dunia pada masa itu, karena Roma dianggap sebagai kota yang kokoh dan tak terkalahkan. Penjarahan ini juga menjadi simbol dari keruntuhan dan kehancuran Kekaisaran Romawi Barat yang semakin lemah. Penyerangan bangsa Hun. Untuk sejarah bangsa Hun sendiri telah saya bahas pada video sebelumnya, bangsa Hun dan Attila. Pada tahun 451 Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Flavius Aetius bersekutu dengan suku Visigoth di bawah Raja Theodoric I. Mereka berhasil menghentikan invasi Hun di pertempuran Chalons. Pertempuran ini merupakan salah satu yang terbesar dan paling berdarah di sejarah Eropa dan menghentikan ekspansi Attila lebih lanjut ke barat. Namun, pada tahun 455 Masehi, Roma kembali diserang oleh bangsa Vandal dan melakukan penjarahan besar-besaran di Kekaisaran Romawi Barat. Ketidakstabilan pemerintahan Romawi Barat. Pada tahun 454 Masehi, Flavius Aetius, jenderal Romawi yang terkenal karena melawan Attila the Hun di pertempuran Chalons, dibunuh oleh Kaisar Valentinianus III. Pembunuhan ini melemahkan pertahanan Kekaisaran Romawi Barat dan menyebabkan ketidakstabilan politik lebih lanjut. Setahun setelahnya, pada tahun 455 Masehi, Kaisar Valentinianus III dibunuh oleh petugas istananya Optila, hanya beberapa bulan sebelum penyerahan Roma oleh suku Vandal. Kekaisaran Romawi Barat terus mengalami kekacauan dan pergantian kekuasaan setelah kematiannya. Pada tahun 457 Masehi, Majorianus diangkat sebagai Kaisar Romawi Barat. Dia mencoba untuk memulihkan kekaisaran melalui reformasi dan peperangan melawan suku-suku barbar atau Jermanik. Tetapi usahanya sebagian besar tidak berhasil. Di tahun 461 Masehi, Majorianus dibunuh oleh Ricimer, seorang jenderal barbar yang memegang kekuasaan signifikan di Kekaisaran Romawi Barat. Pembunuhan ini menunjukkan pengaruh besar panglima perang barbar dalam politik Romawi dan ketidakstabilan yang terus berlanjut di Kekaisaran. Setelah pembunuhan Kaisar Majorianus pada tahun 461 Masehi, Libius Severus diangkat sebagai Kaisar Romawi Barat. Namun, kekuasaannya lemah dan ia hanya menjadi boneka di bawah kendali Ricimer, jenderal barbar yang kuat. Libius Severus meninggal pada tahun 465 Masehi.
yang menyebabkan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik lebih lanjut di Kekaisaran Romawi Barat. Selama beberapa tahun berikutnya, Kaisaran tidak memiliki kaisar yang diakui secara luas. Hingga 2 tahun berikutnya, pada tahun 467 Masehi, Anthemius, seorang aristokrat Romawi Timur, diangkat sebagai Kaisar Romawi Barat dengan dukungan Kaisar Romawi Timur, Leo I, dan Jenderal Ricimer. Pengangkatannya adalah upaya untuk memperkuat dan menyatukan kembali kekaisaran yang terpecah. Pada tahun 471 Masehi, Ricimer, jenderal barbar yang telah memegang kekuasaan signifikan di kekaisaran, meninggal. Kematiannya menyebabkan kekosongan kekuasaan dan semakin melemahkan kekaisaran yang sudah rapuh. Setelah kematian Ricimer, terjadi konflik internal yang semakin parah di Kekaisaran Romawi Barat. Kaisar Romawi Barat, Anthemius, yang telah diangkat sebagai kaisar pun terbunuh dalam pertempuran di Roma. Hingga akhirnya Gliserius diangkat sebagai Kaisar Romawi Barat oleh Gundobad, seorang jenderal barbar dan keponakan Ricimer. Namun, pengangkatannya tidak diakui oleh Kaisar Romawi Timur, Leo I, yang selanjutnya mengirim Julius Nepos untuk menggantikan Gliserius pada tahun 474 Masehi. Julius Nepos diangkat sebagai Kaisar Romawi Barat dengan dukungan Kaisar Romawi Timur. Namun, ia menghadapi banyak tantangan dan ketidakstabilan di wilayah barat, termasuk pemberontakan dari Orestes, seorang jenderal Romawi. Orestes memberontak melawan Julius Nepos dan mengangkat putranya, Romulus Augustulus, sebagai Kaisar Romawi Barat pada tahun 475 Masehi. Julius Nepos melarikan diri ke Dalmatia, di mana ia terus mengklaim gelar Kaisar Romawi Barat. Pada tahun 476 Masehi, Odoacer, seorang pemimpin barbar, memberontak melawan Orestes, menangkap dan mengeksekusinya. Odoacer kemudian memaksa Romulus Augustulus untuk turun tahta. Peristiwa ini sering dianggap sebagai penanda resmi kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat dan berakhirnya kekuasaan Romawi di Barat. Tindakan ini dianggap sebagai titik akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. Sedangkan Julius Nepos, yang masih mengklaim sebagai Kaisar Romawi Barat, setelah diusir oleh Orestes, dibunuh di Dalmatia pada tahun 480 Masehi. Dengan kematiannya, klaim terakhir terhadap gelar Kaisar Romawi Barat hilang, mengakhiri secara definitif periode kekaisaran di wilayah Barat. Setelah kejatuhan Romawi Barat, sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan barbar atau Jermanik, seperti Kerajaan Ostrogot di Italia dan Kerajaan Visigoth di Spanyol. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat telah runtuh, Kekaisaran Romawi Timur, yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, tetap bertahan selama berabad-abad kemudian, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453 Masehi dengan pemimpin yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Itulah sebagian kecil dari peristiwa sejarah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat di abad ke-5 Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.